Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiq Rahidin dengan NIM 124010056. Saya dari kelas 3B, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya yang bernama Dr. Misdah SPD MAG. Yang pastinya selama ini kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa kesuksesan itu tidak hanya datang tentang mendapatkan pekerjaan saja, tapi juga tentang menciptakan lapangan kerja? Apakah kawan-kawan ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya? Jika kawan-kawan ingin tahu penjelasan lebih lanjutnya, mari simak video saya berikut ini. Pendidikan kewirausahaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kemandirian peserta didik di era sekarang. Kelulusan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan ijazah, tetapi juga harus memiliki keterampilan hidup, yaitu life skill dan kemampuan menciptakan peluang kerja. Melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik dilatih untuk yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif, berani mengambil inisiatif dan risiko, tidak bergantung pada orang lain, dan harus memiliki sikap tanggung jawab dan kerja keras. Dalam konteks pendidikan Islam, kewirausahaan juga menamakan nilai-nilai kejujuran, amanah, kerja keras, dan tawakal sebagai mana dicontohkan Rasulullah SAW sebagai pedagang yang jujur. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan tidak hanya membentuk kemandirian ekonomi, tetapi juga kemandirian mental dan spiritual peserta didik. Dari berbagai banyaknya strategi pembelajaran kewirausahaan, di sini ada 4 strategi yang menurut saya paling efektif, yaitu pertama, itu ada bimbingan belajar pendidikan agama Islam dengan mengaji. Peluangnya yaitu kebutuhan masyarakat sangat tinggi dan bisa dilakukan di rumah juga, dan modalnya itu juga relatif kecil. Namun di sini juga ada tantangannya. Salah satu tantangannya yaitu kreativitas kita itu harus lebih tinggi daripada orang-orang lain, dan kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang. Yang kedua, ada tempat pendidikan Quran atau rumah tahfiz. Peluangnya adalah orang tua semakin sadar akan pentingnya pendidikan agama Islam dan yang bernilaikan ibadah dan sosial. Tantangannya, kita harus mempunyai tenaga pengajar yang kompeten dan pengelolaan manajemen yang baik. Yang ketiga, ada penerbitan atau penjualan media pembelajaran Islami seperti buku PAI, modul, kartu hafalan doa, dan media digital Islami. Di sini ada peluangnya, yaitu peluangnya bisa dikembangkan secara online dan menjangkau pasar yang luas, kreatif dan inovatif. Tantangannya yaitu, ini tantangannya cukup besar. Kita juga perlu kreativitas yang tinggi dan harus mengikuti perkembangan teknologi juga. Dan yang terakhir, ada konten edukasi Islam digital seperti YouTube, TikTok, podcast, dan lain sebagainya. Peluangnya yaitu pasar digital sekarang itu sangatlah luas dan kita hanya memerlukan modal yang kecil saja, kita sudah bisa dapat menggunakan digital itu. Dan di sini juga sangat fleksibel waktu dan tempat. Namun tantangannya cukup besar. Yang pertama, persaingan konten pada zaman sekarang itu sangatlah ketat pun sangat luas juga. Dan kita juga harus lebih konsisten dalam membuat konten yang berkualitas. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bisa membantu kawan-kawan dalam memulai perjalanan kewirausahaan. Dan jangan lupa untuk selalu berinovasi, berani mengambil resiko, dan tidak pernah menyerah. Karena kesuksesan tidak datang dengan mudah, tapi dengan kerja keras dan tekad yang kuat.